bukti-bukti tentang Peggy Setiawan yang di Cianjur nih. Tolong dong ya, Pak Kapolri nih. Hola netizen yang tercinta, Peggy Setiawan Cianjur yang kini mencuat telah menarik Hotman Paris, terutama setelah munculnya berbagai pertentangan dalam BAP dari tahun 2016 dan 2024. Hotman Paris menyatakan sikap tegas terkait masalah ini dengan memberikan beberapa pandangan kritis yang penting untuk diperhatikan oleh pihak kejaksaan dan masyarakat. Menurut Hotman Paris, terdapat beberapa pertentangan mencolok dalam BAP yang dapat membingungkan masyarakat dan merusak integritas penegakan hukum. Dalam BAP tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy adalah salah satu pelaku berdasarkan kesaksian saksi-saksi. Namun di BAP tahun 2024 beberapa saksi mengubah keterangan mereka, menyatakan bahwa Peggy bukanlah pelaku, sementara ada yang tetap menyebutnya sebagai pelaku. Hotman Paris menekankan bahwa adanya dua BAP yang saling bertentangan akan menghasilkan dua putusan pengadilan yang juga bertentangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat dan memperkeruh masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih jelas dan adil. Hotman Paris menegaskan bahwa membawa kasus Peggy ke pengadilan dalam kondisi seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan memperumit situasi. Hotman Paris menyarankan agar seluruh terpidana dan saksi-saksi dalam kasus ini di BAP ulang dengan pendampingan tim pengacara dan pihak independen untuk menghindari intimidasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang saya heran mereka tuh gak ada capek-capeknya. Dan saya berharap netizen tuh gak akan pernah capek gitu. Kang Deddy, Mbak Widya, yakin gak akan pernah capek. Kebohongan demi kebohongan yang mereka lontarkan setiap saat, itu akan ada balasannya nanti. Dan pastinya balasan itu akan pasti lebih menyakitkan. Kita meyakini sebagai orang percaya, kita meyakini sebagai orang juga yang bukan orang, kita bukan orang bodoh untuk melihat tahap demi tahap, melihat omongan demi omongan yang mereka lakukan selama ini, yang mereka lontarkan selama ini. Sebetulnya semuanya sesuatu yang diputarbalikkan dan itu bisa dilihat, bisa orang seperti kita yang bisa dibilang orang bodoh pun bisa melihat gitu. Jadi sekali lagi kita tunggu saja. Pada saat Tuhan bekerja, pada saat Tuhan menyatakan bahwa kelelahan netizen harus dibayar dan mereka akan membayar dengan sebuah kelelahan yang tiada taranya. Kita tunggu aja, itu saya yakin banget. Gak mungkin ada yang berani katanya bro. Wah, buat Pak Sigit Yulistio nih, Pak Sigit Kapolri nih. Nih. Tolong dong ya, periksa dulu nih namanya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Dia sudah melakukan banyak kebohongan di publik ya kan. Pak Kapolri punya handphone nggak? Main TikTok nggak? Buka YouTube nggak? Melek nih kasus Vina nih. Jangan menutup mata ya. Ya, tukang kuli bangunan udah diproses, wah ya kan, udah diperiksa, bahkan itu berkas perkaranya dikembalikan lagi ya kan, karena tidak menurut Kejati ini nggak lengkap nih kan berkas perkara Peggy Setiawan. Berarti ya unsur keterlibatan Peggy Setiawan belum nggak terbukti kan. Nah ini banyak nih berseliweran di media sosial bukti-bukti tentang Peggy Setiawan yang di Cianjur nih. Tolong dong ya Pak Kapolri nih, tindak tegas nih jajarannya nih di Bandung nih, katanya nggak berani nih buat periksa Peggy Setiawan Cianjur nih. Ada apa nih? Siapa dia? Jadi begini ya, saya dari bulan Mei itu sudah membela Peggy kuli bangunan. Silakan cek. Kemudian makin kesini saya membela yang ditahan itu, narapidana yang salah tangkap itu saya bela. Kemudian makin kesini Egy Ripra pun saya bela. Kemudian makin kesini Peggy Cianjur pun saya bela. Ya, karena setelah saya pelajari ini dalam pandangan saya pribadi, mereka tidak bersalah.
Bahkan 1 minggu yang lalu masih ada PT-nya, silakan cek. Saya bikin PT, saya beri judul 2 Peggy tidak bersalah. Ya, 2 Peggy tidak bersalah, baik Peggy Cianjur maupun Peggy Kulibangunan. Nah, pertanyaan saya untuk yang komen maupun kalian netizen, di mana atau siapa yang bikin aturan kalau membela salah satu Peggy berarti tidak membela Peggy yang satunya? Kalau membela Peggy Cianjur berarti tidak membela Peggy Kulibangunan. Kalau membela Kulibangunan berarti tidak membela Peggy Cianjur. Di mana ada aturan itu? Siapa yang bikin aturan? Ya netizen sendiri, karena mereka sudah beranggapan bahwa Peggy Cianjur lah yang salah. Kalau membela Peggy Cianjur berarti mereka takut tidak akan membela Peggy Kulibangunan. Mereka sendiri yang membuat aturan seperti itu. Ya, jadi begini, saya kasih tahu ya bagaimana ini awalnya viral kasus ini. Kita kembali dari awal, ke awal sekali, ke ujung sekali. Pertama itu film Pina sebelum 7 hari di bioskop, ya. Filmnya booming, filmnya viral, ya. Namun kalau cuma film, setelah filmnya viral, filmnya habis, kita tidak akan membicarakan kasus Pina ini. Jadi dimulai dari film Pina. Nah, setelah film Pina tayang, kemudian Bang Hotman Paris mendatangi keluarga Pina dan mengajukan diri sebagai pengacara keluarga Pina. Nah, dari situlah kita mulai rame di TikTok dengan tagar keadilan untuk Pina. Temukan pelakunya. Ya, berarti dari film dan Bang Hotman Paris. Nah, setelah rame-rame film ini berjalan, waktu itu ada orang wawancara, entah siapa secara acak, kemudian lewat ojol, ya abang-abang ojol. Nah, orang itu bertanya kepada abang ojol itu, mungkin orang itu ingat kata-kata Linda yang kesurupan, bahwa pelakunya anak presiden, anak polisi. Nah, orang itu bertanya kepada abang ojol, "Bang, betul nggak pelakunya mantan polisi?" gitu. Kemudian ojol itu bilang, "Bukan anak polisi, tapi anak mantan bupati," gitu loh, kata abang ojol itu. Nah, video abang ojol itu viral se-Indonesia rame. Dari situlah mulanya orang-orang kemudian netizen mencari siapa yang cocok anak mantan bupati. Dari situ mulai netizen rame mencari. Dicarilah siapa bupati 2016. Kemudian dicari anaknya. Ketika tidak cocok karena anaknya yang paling kecil itu kelahiran 2004, tidak cocok pelakunya. Kemudian di kejauhan adalah Pak Cecep dengan anaknya si Peggy itu. Nah, di Cianjur itu. Nah, disambungkanlah anak mantan bupati ini, ceritanya disambungkan sampai ke Cianjur 200 km itu. Ya, dari dimulailah cocok logi itu. Dari situ awal ramenya. Ya, kemudian setelah rame muncullah para indigo, para tarot, para jin korin, semakin rame. Kemudian banyak yang nimbrung, rame jadinya, jadi rancu. Kemudian saya ajak gitu loh, ada PT saya ajak, mari kita cari dulu dari mana dapat informasi bahwa anak bupati lah pelakunya. Kemudian saya ajak kembali ke abang ojol itu yang ngomong tadi pertama itu. Ya, kalau ketemu abang ojolnya, maka bisa kita jadikan abang ojol itu saksi. Tanya dulu siapa nama abang ojolnya, dari mana alamatnya, dapat informasi dari mana, mau tidak dia jadi saksi. Berarti kalau dia bilang pelakunya itu, berarti dia sudah lihat kejadiannya, atau dia dengar dari siapa gitu loh. Kita cari abang ojolnya dulu, kita cari siapa yang ngomong pertama. Namun netizen nggak mau, pokoknya netizen udah rame, udah seru-seru gitu loh. Ya, itulah yang saya sayangkan. Kita rame membahas ini, nyari cocok logi, sementara abang ojolnya itu mungkin sekarang lagi nyari penumpang sambil scroll TikTok, ngopi sambil rokokan di warung. Sementara kita se-Indonesia yang cocok logi. Maksud saya cari dulu abang ojolnya itu, tanyain, "Bang, mau nggak jadi saksi atau tahu dari mana informasinya?" gitu loh. Ya, inilah kadang saya nggak habis pikir gitu loh dengan kita. Ya, jadi itu aja. Terima kasih.